Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hamzah SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanggetada. Pada kali ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan Bapak Wawan Iswandi. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Tanggetada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini kita melakukan kegiatan percakapan praobservasi Iya. yang bertujuan nanti agar sekiranya Bapak pada saat melaksanakan kegiatan observasi di kelas itu kita lebih siap lagi, terus kemudian kita lebih percaya diri. Nah, adapun tujuan dari observasi atau kegiatan supervisi akademik itu sendiri adalah bagaimana supaya kita bisa mengetahui sekaligus mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan observasi tersebut, mungkin pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang saya selaku observer atau supervisor, beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Pak Wawan terkait apa saja nanti yang akan dilakukan di dalam kelas. Iya. Oke, yang pertama Pak, kira-kira nanti ini pada saat kita melakukan kegiatan observasi di kelas, tujuan pembelajaran yang Bapak mau sampaikan pada proses pembelajaran tersebut mungkin bisa Bapak sampaikan tujuannya. Ya. Jadi pada saat pembelajaran nantinya, ya kebetulan nanti ini kita sudah masuk di subbab tentang kekuatan dan asam basa dan pH asam basa. Ya. Jadi tujuan dari proses pembelajaran ini adalah yang pertama itu peserta dididik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam dan basa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga mampu untuk menentukan pH asam dan basa. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajarannya insya Allah. Oke, makasih Pak. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada proses pembelajaran nantinya, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa. Ya. Terus yang kedua adalah menentukan pH asam dan basa. Ya. Oke, baik Pak. Nah, untuk kira-kira pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira untuk dalam kegiatan pembelajaran nantinya, area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan pada pembelajaran tersebut apa saja itu Pak? Untuk area pengembangannya ini ada dua juga. Ya. Itu untuk area pengetahuan dan keterampilan. Oke. Jadi ada dua juga Pak ya, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kira-kira nanti di dalam kelas gambarannya Bapak itu dalam melaksanakan kegiatan ataupun proses pembelajaran di dalam kelas itu, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan atau seperti model apa, metode apa mungkin yang Bapak bisa, yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan pembelajaran nantinya. Ya, untuk strategi pembelajaran ya yang nantinya akan kami lakukan di dalam kelas, ini kita akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa. Ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke. Ya. Kalau model pembelajaran yang kami gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah ya, atau PBL. Siap. Ya. Dan untuk metodenya sendiri ya bisa dengan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Kemudian ada tanya jawab ya, serta ya penugasan. Oh ya, jadi untuk strategi, metode pembelajarannya. Nah, kira-kira kalau untuk medianya sendiri, apa mungkin menggunakan media apa Pak dalam pembelajaran? Untuk media yang kami siapkan di sini ada beberapa. Yang pertama kita sudah siapkan PPT, ya. Ada juga LKPD-nya.
Oh, Ya. sudah disiapkan LKPD. Ya, kemudian ya alat-alat yang menunjang LPPT itu seperti proyektor, laptop dan lain-lain. Ya. Oke, baik Pak. Oh ya, jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang Bapak akan lakukan nantinya pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, menggunakan strategi pembelajaran yang sudah disiapkan, terus kemudian sudah menyiapkan media, dan juga sudah menyiapkan model pembelajaran seperti apa, itu semua sudah ada gambarannya Pak ya. Iya. Oke Pak. Nah kira-kira Pak, kapan kira-kira Bapak ada waktu untuk bisa kita melakukan observasi di kelasnya Pak? Ya, kebetulan insya Allah jadwal untuk yang materi ini itu insya Allah nanti akan dilaksanakan hari Senin. Hari Senin ini ya Pak? Iya, hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Di jam ke-3 4 jam 9. Ya, jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya, itu di kelas 12 IPA 2. Oh iya, siap Pak, siap. Oh ya, jadi bisa saya catat jadwalnya nanti Pak. Hari Rabu artinya Bapak akan melaksanakan kegiatan Senin Pak. Oh, hari Senin. Ya, hari Senin akan melaksanakan proses pembelajaran dan saya akan datang ke kelas Bapak untuk mengamati secara langsung, melakukan observasi secara langsung di kelasnya Bapak dan melihat dan sekaligus memberikan beberapa catatan-catatan penting tentang hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bapak nanti. Kemudian setelah itu Pak, mungkin saya sampaikan memang di awal bahwa nanti setelah observasi kelas berjalan dan selesai, kita akan kembali berbincang-bincang untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Siap. Nah, di situ kita akan melakukan refleksi terhadap catatan-catatan saya, dan di sana juga nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya dalam kegiatan pasca observasi tersebut. Sekaligus kita akan melakukan coaching kepada memberikan pertanyaan-pertanyaan coaching kepada Bapak. Siap. Jadi setelah kira-kira Pak, setelah kita melakukan percakapan pra observasi ini, apa saja yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Iya, tentunya saya lebih siap. Ya. Lebih siap. Ya, lebih siap untuk proses pembelajaran yang akan datang ini. Ya, karena kenapa? Karena dari kegiatan ini ya kita mendapatkan ada beberapa gambaran tentang strategi apa yang akan kami lakukan atau yang kami terapkan nanti pada proses pembelajaran, ya, serta media-media juga yang akan kami gunakan ya, pada saat proses pembelajaran. Jadi apa yang kami rumuskan dalam tujuan pembelajaran itu bisa dicapai oleh peserta didik. Ya. Terima kasih Pak ya. Jadi itu tadi setelah kami melakukan percakapan pra observasi, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Wawan sudah meluangkan waktunya, kita bisa berbincang untuk melaksanakan pra observasi ini. Dan sampai jumpa nanti kita di hari Senin Pak ya. Insyaallah. Hari Senin, dan kita akhiri kegiatan pra observasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, sebelum kita belajar, ya mungkin kita terlebih dahulu membaca doa yang menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, sebelum kita masuk di materi pelajaran kita, ya, di sini ada beberapa kesepakatan belajar yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, ya, ini adalah siswa mendengarkan penjelasan dari guru, ya, memperhatikan penjelasan dari guru secara
seksama dan baik ya. Yang harus kita kesepakati yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh tidur ya. Jadi tidak boleh tidur dalam proses pembelajaran, tidak boleh tidur ya. Yang ketiga adalah menjaga ketenangan ya. Jadi ketenangan kelas ya. Tidak boleh berisik ya. Kecuali memang pada saat diskusi ada yang memang mau disampaikan, mungkin silahkan. Kemudian dilarang menggunakan handphone ya. Ya, dilarang menggunakan handphone ya, atau mengaktifkan nada deringnya ya. Kemudian meminta izin ya. Meminta izin ketika ingin berbicara ya, dengan cara mengangkat tangan, atau ketika ada hajat mau keluar ya, maka silahkan angkat tangannya kemudian meminta izin. Dan yang terakhir adalah tidak boleh keluar masuk ya. Jadi mondar-mandir di dalam kelas ya. Jadi ini kesepakatan belajar kita pada hari ini. Selanjutnya ya ada ice breaking ya. Jadi sebelum untuk merefresh ya, kurang kentar ya, untuk merefresh fokus kita ya, maka kita dahului dulu dengan ice breaking ya. Ya, bisa ditebak gambar apa itu? Sapu tangan merah ya. Jadi sapu tangan merah ya. Kan di sini ada gambar sapu ya, gambar sapu, tang, kemudian tambahkan an, kemudian merak ya, burung merak, kemudian huruf K-nya diganti dengan huruf H. Nah, berarti jadi sapu tangan merah. Oke. Berikutnya air mata ibu, betul ya, air mata ibu ya. Jadi kan yang segambar terakhir ini kan ibu-ibu ya. Ya. Oke, mantap. Ya, lanjut. Gambar lilin, sorry. Mana tadi? Gambar lilin, hidung, kemudian tambah i. Iya. Gambar hidung ini, hidung. Ya. Apa? Lindungi. Oke, betul. Ya, lindungi. Ya. Nah, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar ya. Hadirkan rasa ingin tahu, kemudian rasa syukur dan rasa kasih sayang. Oke. Nah, kita akan masuk di materi kita yang akan kita bahas hari ini tentang perhitungan pH asam dan basa. Ya. Tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi kelompok ya dan penugasan peserta didik ya, diharapkan mampu mendeskripsikan teori asam basa, mengidentifikasi sifat larutan asam basa, menghitung derajat keasaman atau pH, derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan asam basa dengan benar. Nah, adapun indikator pembelajaran yang akan kita tuntaskan hari ini itu adalah bagaimana kita menentukan konsentrasi ion H+ dan OH- pada asam kuat dan basa kuat. Begitu juga dengan asam lemah dan basa lemah. Kemudian kita juga menghitung pH asam kuat dan basa kuat serta asam lemah dan basa lemah. Ya, untuk asam lemahnya belum ditulis di atas. Ya, jadi ini yang pembahasan utama kita ini. Ya, menentukan pH, menentukan konsentrasi dulu, konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Menghitung pH, kemudian dari konsentrasi itulah kita menghitung pH. Sebagaimana juga kita sudah bahas sebelumnya di pertemuan yang lalu, bahwasanya dalam teori Arrhenius, ada yang masih ingat teori asam basa menurut Arrhenius? Asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ atau OH-. Ya, jadi asam adalah senyawa yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Ya. Sedangkan basa adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, berarti fokus kita sekarang ini adalah karena kita mau menghitung pH ya untuk larutan asam ya, maka yang kita perhatikan adalah H+-nya.
Ya, maka yang akan kita hitung adalah konsentrasi dari H+. Misalnya kalau begitu, ayo kita diskusi. Ya, silahkan dibagi kelompoknya. Ya, yang sudah ditentukan tadi, kita bagi jadi 4 kelompok. Ya. Oke, ya jadi sudah terbagi kelompoknya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD-nya. Di dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan bahan ajarnya juga ada di situ. Ya, ada ada beberapa materinya, contoh soal dan sebagainya. Dan kemudian kita akan menjawab masing-masing kegiatan yang ada di LKPD-nya. Ya, jadi untuk kegiatan pertama, ya. Jadi untuk kegiatan pertama itu di kelompok 1, ya. Untuk kegiatan kedua, ya, untuk yang LKPD ini ya, di kelompok 2, ya. Artinya masing-masing. Tapi semuanya dikerjakan, ya. Nanti kemudian setelah itu kita membandingkan jawaban antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, ya. Sehingga dan untuk saat ini, ya, setelah menjawab pertanyaannya, ya, kalian berdiskusi, sesama kelompok, ya. Kemudian nanti siapa yang mau naik mempresentasikan hasil dari jawaban yang ada di LKPD-nya, oke, silahkan. Oke, kami berikan ya ke kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya pada LKPD untuk kegiatan 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya adalah ya untuk menentukan untuk asam kuat ya, untuk asam kuat konsentrasi H+-nya itu sama dengan molaritas asam dikali dengan koefisien. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H+. Ya, kalau untuk basa lemah berarti konsentrasi OH- itu sama dengan molaritas basa dikali dengan koefisien basa. Ya, koefisien basa. Kemudian pH-nya adalah untuk POH ya min log konsentrasi OH-, sedangkan untuk mendapatkan pH-nya dari POH itu sama dengan 14 dikurangi POH ya. Untuk yang asam lemah maka kita bisa menentukan konsentrasi H+-nya itu dari akar tetapan kesetimbangan asam dikali dengan molaritas. Sedangkan untuk basa lemah ya, konsentrasi OH-nya itu didapatkan dari tetapan kesetimbangan basa dikali dengan molaritas basa. Ya, adapun selebihnya setelah mendapatkan konsentrasi H+ dan OH- maka kita bisa menentukan pH atau POH-nya. Nah, dari apa yang telah ditampilkan tadi dari diskusi kelompok,
ya untuk nilai sikap ya saya lihat alhamdulillah ya kita tadi yang sebagaimana yang telah disepakati bersama ya dari kesepakatan belajar kita ya dari sikapnya alhamdulillah semuanya menunjukkan perilaku yang sangat baik. Ya, kemudian yang kedua untuk nilai pengetahuan itu biasanya diambil dari LKPD yang dikerjakan, tapi untuk saat ini belum kita bisa sampaikan karena belum diperiksa. Ya, adapun untuk nilai keterampilan dari hasil pemaparannya dalam kelompok tadi, ya kelompok 1 ya saya kasih nilai 85. Ya, untuk kelompok 2 tepuk tangan dulu ya. Kelompok 1 dan 3 ya, kelompok 1 dan 3 nilainya 85. Ya. Kelompok 2 dan 4 saya kasih nilai 83. Ya. Oke. Ini kita lewati. Nah, untuk penutup ya. Penutup untuk kegiatan kita hari ini, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di praktikum menentukan asam dan basa. Jadi alat dan bahannya yang kami sampaikan itu kalau bisa disiapkan, ya tentang praktikum menentukan asam basah, ya. Nah sebelum kita istirahat di pergantian jam, maka mari kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Ya selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.